Langsung ke soal nomor 6. Kembali ke halaman 94 lagi. Nomor 6. Perhatikan pasangan unsur berikut. Ini ada 5 pasangan unsur. Pasangan yang pertama adalah antara atom C dan N, yang kedua N dengan Si, yang ketiga N dengan O, yang keempat C dengan O, dan yang kelima adalah C dengan Si. Nah, pertanyaannya, pasangan unsur yang termasuk isoton ditunjukkan oleh nomor. Nah, sama seperti nomor yang kelima tadi, kebetulan sama-sama isoton. Isoton tadi adalah penjelasannya merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda yang memiliki nomor atom berbeda dan tapi jumlah neutronnya sama. Nah, kita perhatikan lagi pasangan-pasangannya tadi. Kita hitung yang memiliki neutron yang sama itu yang mana? Kita mulai dari pilihan yang pertama. Pernyataan yang pertama atau pasangan unsur yang pertama. 14 dikurangi 6 itu 8. 14 dikurangi 7 7. Berarti jumlah neutron antara C dan N di pilihan 1 itu beda. Kemudian pilihan yang kedua. Pasangan yang kedua maksudnya. Nitrogen itu punya neutron 14 dikurangi 7 7, 28 dikurangi 14 Si untuk Si. Berarti N dan Si itu tidak memiliki neutron yang sama. Dia langsung ke pasangan unsur yang ketiga. N memiliki nomor atom 7, nomor massa 14, 14 kurangi 7, 7. Nah, O juga ternyata memiliki neutron yang sama, 15 kurangi 8, 7. Berarti pasangan unsur yang termasuk isoton itu adalah 3. Kemudian kita cari yang keempat. 14 dikurangi 6, 8. 16 dikurangi 8, 8. Berarti jumlah neutron di pasangan unsur yang keempat ini juga sama. Yang kelima, 14 kurangi 6, 8. 28 kurangi 14, 14. Berarti C dengan Si juga tidak memiliki neutron yang sama. Yang memiliki neutron yang sama adalah pasangan unsur nomor 3 dan pasangan unsur nomor 4. Jadi pilihan yang sesuai adalah yang di 3 dan 4. Lanjut, soal nomor 7. Konfigurasi elektron menurut model atom Bohr dari kalium adalah, maaf itu salah ketik, jadi kalium itu punya nomor atom 19. Jadi konfigurasi elektron model atom Bohr itu adalah berdasarkan pada kulit-kulit atom. Kulit-kulit atom itu yang namanya K, L, M, N, dan seterusnya. Kalau yang S, P, D, dan F itu merupakan subkulit. Nah, di konfigurasi elektron model atom Bohr itu ada aturannya. Kulit pertama itu maksimal terisi 2 elektron. Kulit atom kedua maksimal terisi 8 elektron. Nah, yang ketiga itu harusnya maksimal terisi 18. Tapi ada pengecualian. Jika sisa elektron, tadi kan udah 8 sama 2. Nah, jika setelah 2 sama 8 ini sisa elektron yang ada itu masih kurang dari 18, maka kita tidak boleh memasukkan semuanya langsung. Jadi misal sisanya itu setelah 2, 8, sisanya itu 19, itu kita boleh tulis 18. Tapi kalau sisanya itu masih kurang dari 18, kita masukkan maksimal 8. Jadi setelah 2, 8, karena sisanya itu adalah masih 9, berarti kurang dari 18, kita masukkan 8 ke kulit yang ketiga. Konfigurasi elektron kulit yang ketiga itu 8. Nah, sisanya itu tadi berapa? 2 tambah 4, 10, ditambah 8 itu 18, sisanya 1. Ya sudah, dimasukkan saja di paling akhir. Nah, konfigurasi elektron atom kalium yang memiliki nomor atom 19 itu adalah 2, 8, 8, dan 1. Pilihan yang sesuai adalah D. Nah, langsung ke nomor soal yang ke-8. Jika diketahui nomor atom K dan Al berturut-turut adalah 19 dan 18, kemudian yang ditanyakan itu adalah ion K+ dan atom Ar memiliki kesamaan dalam hal. Nah, itu pilihan-pilihannya. Atom K sama Ar itu jelas memiliki nomor atom yang berbeda karena jenis atomnya pun berbeda. Nah, sekarang kalau ion itu seperti apa sih?
Nah, ketika suatu atom K dalam hal ini itu memiliki jumlah elektron 19, konfigurasi unsurnya atau konfigurasi elektronnya adalah sampai dengan 4s1. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Nah, ketika atom ini bermuatan positif, berarti atom itu melepas satu elektron. Ketika melepas satu elektron, yang dilepas adalah elektron dari kulit paling luar. Kulit paling luar dilihat dari nomor kulitnya. Nomor kulitnya adalah yang 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, yang paling luar adalah yang nomornya paling besar. Yang nomornya paling besar di sini adalah 4s1. Jadi, ketika K bermuatan positif 1, berarti K melepas satu elektron. Elektron mana yang dilepas? Yaitu elektron yang terluar. Jadi, elektron yang terluar yang dilepas. 4s1 yang dilepas, konfigurasi elektron dari ion K+ adalah sampai dengan 3p6. Nah, sekarang kita bandingkan dengan AR. AR itu memiliki konfigurasi nomor atom 18. Konfigurasi elektronnya itu juga sampai 3p6. Berarti atom K, ion K+ maksudnya, dengan atom AR itu memiliki konfigurasi elektron yang sama. Jadi pilihan yang sesuai adalah A, konfigurasi elektron. Nah, sekarang saya mau menjelaskan sedikit ketika suatu atom memiliki konfigurasi elektron, ketika suatu atom itu menerima elektron. Kalau K+ tadi kan karena melepas elektron. Nah, kalau suatu ion itu memiliki muatan negatif, konfigurasi elektronnya seperti apa? Jadi, contoh yang lain itu adalah atom di golongan 7. Atom di golongan 7 itu pasti bermuatan negatif 1. Saya contohkan, kalau ada atom Br, nomor atomnya 35, Br punya muatan negatif. Br punya muatan negatif. Nah, Br itu konfigurasi elektronnya sampai apa sih? Urutannya kemarin kan SS, PS, P, S, SS, PS, PS, D, PS. S selanjutnya adalah 4. D baru muncul berarti 3. P selanjutnya 4. S selanjutnya adalah 5. Nah, tapi kan yang kita butuhkan adalah 35. Berarti ini sudah 18, tambah 2 itu 20, tambah 10 itu 30, berarti masih kurang 5. Berarti 5S gak perlu. Nah, konfigurasi elektron dari Br ini Br ya. Br dulu aja. Br itu punya konfigurasi elektron ini sampai dengan 4p5. Nah, ketika Br itu bermuatan negatif, ketika Br bermuatan negatif, maka Br itu menerima satu elektron. Yang bisa menerima elektron itu adalah yang elektronnya ada di subkulit paling luar. Subkulit paling luar di sini adalah, bukan subkulit ya, kulit paling luar. Kulit paling luar di sini adalah kulit nomor 4. Nah, berarti elektron ditambahkan ke ini, konfigurasi yang paling akhir, kulit paling akhir. Karena tadinya 5, ketambahan 1, jadi 6. Berarti
Br yang punya muatan negatif atau ion Br itu memiliki konfigurasi elektron sampai dengan 4p6. Dia ketambahan 1 elektron. Nah, kalau K tadi bermuatan positif, dia melepas 1 elektron. Kenapa sih elektron yang dibahas? Karena elektron yang bisa bergerak kemana-mana. Proton kan nggak bisa. Jadi nggak mungkin dia bermuatan positif itu karena ketambahan proton. Karena proton itu posisinya tetap, proton nggak bisa berpindah-pindah. Yang bisa berpindah-pindah itu adalah elektron. Nah, contoh lainnya, kalau saya mau mencontohkan Ca. Ca. Kalau 20 itu kan sampai sini. Ya kan? Nah, Ca itu bermuatannya 2+. Ca bermuatan 2+. Nah, ketika Ca itu bermuatan netral, dia sampai 4s2. Nah, ketika bermuatan 2 positif, membentuk ion Ca2+, berarti dia melepas 2 elektron. Nah, ketika melepas 2 elektron, berarti yang dilepas adalah elektron paling luar. Elektron paling luar sejumlah 2. Berarti 2 ini hilang semua. Nah, konfigurasi elektronnya cuma sampai 3p6. Jadi 4s2 ini hilang. Ini hilang. Jadi ketika dia bermuatan positif, dia melepas elektron. Ketika yang tadi contohnya Br bermuatan negatif, dia menerima 1 elektron. Nah, kalau 2 berarti yang dilepas 2, kalau 1 yang dilepas 1. Kalau 3, misalnya nanti Ca bermuatannya 3+, berarti dia kehilangan 3. Yang 2 sudah hilang, dia menghilangkan lagi yang elektron paling luar. Jadi di sini pangkatnya jadi 5. Itu kalau 13. Tapi ingat, yang golongan 2 cuma bisa melepas 2 elektron. Berarti Ca itu cuma bermuatan 2+. Nggak bisa 3+. Yang 3+ adalah yang golongan 3. Contohnya adalah Al. Berarti nanti kalau melepas 3 elektron, berarti ini yang paling luar dulu dilepas. Kalau masih kurang lagi, ambil yang elektron paling luar lagi. Seperti itu. Udah. Kemudian langsung ke contoh soal nomor 9. Nah, nomor 9 itu soalnya ion X2+ memiliki konfigurasi elektron Ar3d5. Jadi itu disingkat ya. Ar itu 18 nomor atomnya. Nah, kemudian masih ada sisa 3d5. Terus jika atom memiliki neutron sebanyak 30, atom X memiliki nomor massa. Nah, langsung kita bahas. Konfigurasi elektron dari X2+ atau ion X2+ itu adalah bentar. Jadi konfigurasinya AR itu kan 18 itu sampai sini. Kemudian 3D5. Nah, di sini kita lihat yang nggak ada adalah 4s2. Nah, tapi ingat lagi, ini adalah ion X2+. Ion X2+ berarti dia sudah melepas 2 elektron. Nah, berarti langsung ketahuan. Di sini yang lepas adalah 4s2. Kenapa bukan 3d5? Padahal 3d5 yang di belakang. Kenapa ketika ion atom X maksudnya, atom X itu melepas 2 elektron, yang dilepas itu bukan 3d5 melainkan 4s2. Karena tadi saya sudah mengatakan ketika melepas elektron, yang dilepas adalah elektron dari kulit terluar. Kulit terluar dilihat dari angka yang ada di depan. 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling luar kebetulan 4s2. Jadi, yang dilepas dulu adalah 2 elektron dari kulit nomor 4. Makanya,
konfigurasi elektron dari X2 plus itu AR dan 3D5 karena 4S2-nya sudah lepas. Berarti ketika dalam bentuk atom, berarti kan elektronnya itu lengkap. 4S2 itu ada di sini. Nah, ketika X itu memiliki konfigurasi elektron ini, berarti nomor atomnya bisa kita lihat dari jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya berapa? 25. Nah, perlu dicatat lagi, nomor atom itu bisa kita hitung ketika atomnya itu netral. Ketika kita menghitung ini, kita nggak bisa mengatakan yang elektron-elektron di sini mewakili jumlah mewakili nomor atom. Jadi kan tadi saya bilang, nomor atom itu akan sama dengan jumlah elektron ketika dia netral. Ketika dia bermuatan, maka jumlah elektronnya akan berbeda dengan nomor atom. Jadi kalau mau mencari nomor atom suatu unsur, itu harus kita jadikan dulu bentuk netralnya. Nah, bentuk netralnya adalah ketambahan 4S2. Nah, berarti jumlahnya 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5 itu adalah 25. Yang 23 ini itu adalah jumlah elektron ion X2+. Bukan nomor atom dari ion X2+. Nomor atomnya tetap sama. Nomor atom X adalah 25. Nah, ada keterangan lagi tadi. Jumlah neutronnya adalah 30. Yang ditanyakan adalah massa atom. Massa atom itu dihitung dari jumlah neutron dan nomor atom. 30 ditambah 25 hasilnya 55. Jadi yang benar adalah D, 55. Jadi ingat, kalau mau membuat konfigurasi elektron ion, suatu ion, yang dilepas atau yang ditambahkan elektron adalah yang kulit paling luar. Kita konsentrasi ke kulit yang angkanya paling besar. Tuh. Nah, langsung ke nomor 10. Soal nomor 10. Suatu atom X mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6 sampai dengan 4p4. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kalau kita ingat-ingat lagi konfigurasi elektron model atom Bohr, itu kan yang 2832881 tadi, kita bisa langsung tahu konfigurasi elektron. Dari konfigurasi elektronnya, elektron valensinya adalah elektron yang paling belakang. Jadi kalau atom kalium yang memiliki nomor atom 19 tadi punya elektron valensi 1 karena konfigurasi elektronnya adalah 2881. Nah, ketika konfigurasi elektronnya itu menganut aturan Aufbau yang seperti ini pakai subkulit atom, itu nggak bisa dengan cara yang sama. Nah, ketika kita pakai konfigurasi elektron model ini, kita lihat sekali lagi konfigurasi dari kulit paling luar. Di sini ada 3D, tapi ada 4P sama 4S2. Yang kulitnya paling luar otomatis yang angkanya lebih besar. Berarti yang kulitnya paling luar adalah 4S2 dan 4P6. Nah, itu adalah elektron yang paling luar. Nah, elektron yang paling luar itu 4S2 dan 4P4. Berarti jumlah elektron valensi adalah jumlah elektron dari kulit paling luar tadi. Subkulit paling luar. Nah, jumlahnya berapa? 2 tambah 4. Elektronnya itu 6. Nah, tapi ada ciri-ciri. Jadi kan atom-atom yang sudah disusun dalam tabel periodik unsur itu terdiri dari dua golongan. Golongan utama atau golongan A sama golongan transisi atau golongan B. Nah, itu ada ciri-cirinya masing-masing. Untuk golongan utama, golongan A, itu memiliki atau yang dilihat adalah elektron valensi dari subkulit S dan P, tapi yang paling luar, kulit yang paling luar dari subkulit S dan P. Jadi S dan P kan banyak, nggak cuma satu maksudnya. Yang dilihat adalah yang kulit paling luar. Kulit paling luar di sini adalah nomor 4. Nah, di halaman 80 itu ada contoh atau tanda yang bisa kita jadikan patokan ya.
elektron valensi untuk golongan utama yang dilihat adalah kalau NS pangkat 1, kalau ada 4S pangkat 1 misalnya, berarti elektron valensinya itu 1, dia masuk ke golongan 1A. Nah, kebetulan di sini 4S2 dan 4P4 itu jumlah elektronnya adalah 6. Jumlah elektron valensinya berarti 6. Elektron valensinya 6 maksudnya. Nah, yang bawah itu adalah untuk golongan transisi. Kalau golongan transisi yang dilihat adalah subkulit S dan D yang paling luar. Tuh. Jadi, ciri-ciri golongan utama atau golongan transisi itu bisa kita lihat dari subkulit D. D itu kan maksimal terisi 10. Nah, kalau D yang di konfigurasi elektron ini 10, berarti dia terisi maksimal gitu. Nah, kalau D-nya itu terisi maksimal, biasanya dia golongan utama. Nah, kalau D-nya itu nggak terisi maksimal, berarti dia masuknya golongan transisi, seperti itu. Nah, karena D itu terisi maksimal, berarti dia masuk golongan utama, 4S2 dan 4P4. Elektron valensinya adalah 6. Seperti itu. Bisa kita hitung lagi jumlah atomnya, jumlah elektronnya berarti 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2, 20, 34. Nah, 34 itu adalah nomor dari unsur Se. Se itu masuk golongan 6A. Jadi Se itu nanti bisa dipakai konfigurasi elektronnya model atom Bohr juga. Gitu. Jadi udah cocok ya. Jawabannya itu B. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya ke saya. Penjelasan atau contoh soal itu sudah sampai nomor 10. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.